Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Sebanyak 100 personil gabungan diturunkan untuk pengamanan Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Selain digelar tatap muka terbatas, Misa Natal juga dilaksanakan secara daring. Pengamanan gabungan yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, Polda Metro Jaya, Satpol PP, dan K9 menurunkan 100 personel. Pengamanan juga akan ditambahkan dari personel TNI. Nantinya, selain digelar tatap muka secara terbatas, Misa Natal 2021 dan Misa Tahun Baru juga digelar secara daring. Untuk kantong parkir disediakan 3 lokasi, diantaranya di sebelah gedung kantor pos, di depan Gereja Katedral, dan di basement Masjid Istiqlal. Melakukan pengamanan di Gereja Katedral, ada kuat personil, ada 100 personil, itu terdiri dari Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Sawah Besar, rekan-rekan dari Satbrimo Polda Metro Jaya, rekan-rekan dari Satpol PP, dari K9, terus rekan-rekan dari Jibom tadi pagi sudah melakukan sterilisasi untuk lokasi di dalam gereja. Di situ ada kantong parkir, terus yang kedua itu di depan, dan yang ketiga ada dari pihak katedral dan pihak Istiqlal juga menyiapkan kantong parkir di basement Masjid Istiqlal. Nanti masuk melalui pintu depan, ya, pintu depan dari Gereja Katedral. Jumat pagi, Saudara, persiapan dilakukan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan jelang Misa Malam Natal. Di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan Misa Malam Natal dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah personel kepolisian berjaga untuk memastikan keamanan jalannya misa. Dan Saudara, informasi lebih lengkap jelang Misa Natal malam nanti kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Ada Valencia Triksi di Gereja Katedral Jakarta dan ada Aprianto Jabri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita akan ke Gereja Katedral Jakarta terlebih dahulu. Triksi, selamat siang. Seperti apa nantinya pelaksanaan Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta? Ya, Nilu dan juga saudara, untuk ibadat Natal pada hari ini adalah Misa Malam Natal. Nanti akan dilaksanakan sebanyak 3 kali begitu. Misa pertama ini akan dilangsungkan sekitar pukul 4 sore dan pelaksanaannya secara daring. Kemudian dilanjutkan sekitar misa kedua yaitu pada pukul 17.30. Ini dilakukan secara daring dan juga tatap muka. Serta misa ketiga pada pukul 8 malam yang juga dilakukan secara daring serta tatap muka. Lalu kemudian pada esok hari, yaitu pada tanggal 25 ini Misa Natal juga akan dilakukan sebanyak 3 kali, di mana pada pukul 9 pagi ini akan dilakukan Misa Pontifikal yang dipimpin langsung oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo dan kemudian dilangsungkan secara daring serta tatap muka begitu. Lalu dilanjutkan ke Misa kedua sekitar pukul 11 siang dan juga Misa sore akan dilangsungkan pada pukul 5 dan ini juga akan dilakukan secara daring serta tatap muka. Nah, jika ada ada misa tatap muka yang dilakukan di Gereja Katedral begitu, berarti ini ada kapasitas yang harus diperhatikan karena memang disebutkan oleh Humas Gereja Katedral sendiri yaitu Susiana Suwadi tadi menyebutkan bahwa mengikuti aturan dari PPKM level 1 yang berlaku di DKI Jakarta di mana maksimal hanya 75%, namun di Gereja Katedral ini hanya memperbolehkan sebanyak 40% saja umat yang datang ke Gereja Katedral untuk melakukan misa, yaitu sebanyak 650 umat. Nah, tentu dengan adanya peningkatan kapasitas ini akan ada skema yang dilakukan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan seperti berjaga jarak dan tidak adanya penumpukan. Dimana tadi kalau disebutkan oleh Humas Gereja Katedral sendiri, ini skemanya dari 650 umat yang akan datang akan dibagi menjadi 3 tempat begitu, di mana 350 akan berada di dalam Gereja Katedral, kemudian 210 ini akan ada di aula atas dan juga sebanyak 130 umat akan ada di Plaza Maria, maksud kami akan ada di Plaza Maria.
Ya, begitu. Lalu kemudian ada sejumlah persyaratan juga yang harus diperhatikan karena memang tidak semua umat diperbolehkan untuk melakukan misa secara langsung di gereja katedral begitu, karena hanya umat atau paroki gereja katedral saja, yaitu di sekitaran Sawah Besar, kemudian juga Kemayoran, ini yang diperbolehkan untuk melakukan ibadah tatap muka atau secara langsung. Lalu setelah itu umat yang akan melakukan ibadah secara langsung ini juga sudah mendaftarkan dirinya di website yang sudah tersedia. Nanti di situ akan mendapatkan undangan dan juga barcode yang akan dipindai di pintu masuk untuk benar-benar memastikan apakah memang dirinya sudah terdaftar atau tidak begitu, karena memang ada kapasitas yang harus dijaga. Lalu kemudian juga untuk anak yang berusia di bawah 9 tahun ini juga masih tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah secara langsung di gereja katedral. Nilu. Baik, dari Valencia Triksi di Jakarta, saya akan bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Aprianto Jabri di sana. Apri, selamat siang. Bagaimana persiapan untuk misa malam nanti? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Jelang perayaan misa Natal tahun ini di Kota Makassar, Sulawesi Selatan di Gereja Katedral Kota Makassar. Hingga saat ini dari pihak kepolisian masih terus melakukan persiapan untuk jelang perayaan misa Natal yang akan berlangsung nantinya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk perayaan misa Natal sendiri hari ini akan berlangsung sebanyak 2 sesi Nilu dan juga saudara. Untuk pengamanan yang berlangsung di Kota Makassar sendiri, tidak hanya Gereja Katedral Kota Makassar yang akan dilakukan penjagaan oleh pihak pengamanan dari pengamanan gabungan, dalam hal ini kepolisian, TNI dan juga Forkopimda Kota Makassar. Namun gereja-gereja lain pun juga Nilu dan juga saudara tetap mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian selama berlangsungnya perayaan misa Natal di tahun 2021 saat ini Nilu dan juga saudara. Namun untuk penjagaan atau pengamanan di gereja katedral saat umat akan masuk ke gereja katedral, pihak kepolisian akan menjaga di pintu masuk dan juga penjagaan secara internal, dan ruangan ini pun atau di dalam ruangan gereja katedral ini akan disterilkan sebelum berlangsungnya atau masuknya nanti umat untuk melangsungkan misa Natal yang akan berlangsung nanti Nilu dan juga saudara. Dan di gereja katedral juga Nilu dan juga saudara disediakan Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpam Ovit yang disediakan di gereja katedral agar nantinya betul-betul para umat tentunya akan dilakukan pemeriksaan secara ketat sebelum melangsungkan ibadah atau misa Natal nantinya, Nilu. Abri, kalau di Jakarta kan ada pembatasan, di Katedral Makassar juga tentu ada pembatasan. Apa kemudian aturan-aturan yang mesti diketahui oleh umat yang akan datang ke gereja Katedral Makassar ini? Ya, Nilu dan juga saudara, berbicara mengenai tentang protokol kesehatan, memang saat ini kita masih di masa pandemi COVID-19. Jika di masa normal, Nilu dan juga saudara, gereja katedral Kota Makassar saat ini memang dapat menampung sebanyak 1.000 lebih umat tentunya. Namun di saat ini karena memang masih di masa pandemi, Nilu dan juga saudara, maka saat ini para umat hanya dapat atau gereja ini hanya dapat ditampung sebanyak 500 orang saja. Dan bagi para umat yang datang di gereja katedral Kota Makassar saat ini tidak hanya dapat menunggu antrian untuk masuk ke dalam gereja, tapi dari pihak panitia misa Natal gereja katedral Kota Makassar, Nilu dan juga saudara, menyediakan tenda di luar dari ruangan gereja katedral. Dan untuk protokol kesehatan sendiri tentunya gereja katedral Kota Makassar sangat menerapkan protokol kesehatan, bukan hanya menggunakan masker dan menyiapkan protek di setiap kursi dan menjaga jarak antar umat. Namun sebelum masuk ke gereja untuk melangsungkan ibadah misa Natal nanti, Nilu dan juga saudara, para umat tentunya harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Nah, nantinya aplikasi itu akan juga disediakan dari pihak panitia untuk barcode yang akan di-scan oleh tiap umat tentunya sebelum masuk ke dalam ruangan seperti itu. Dan untuk mereka atau bagi umat yang tidak divaksin ataupun belum divaksin, Nilu dan juga saudara, dapat menunjukkan surat keterangan belum divaksin atau tidak dapat divaksin dari dokter terkait, Nilu. Baik, Aprianto Jabri, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gereja Katedral Makassar, dan sebelumnya ada Valencia Triksi yang melaporkan dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.